Halo, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Podcast. YouTube. Aduh, masih belibet gitu ya Pak. Iya, masih melibat, masih belum ini Bu ya. Oke. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Rejang Lebong, podcast SMK. Kali ini kita akan bahas apa lagi nih Pak? Kita kedatangan narasumber istimewa Oke. dari guru SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Yang pertama ada Ibu Sakut, guru agama SMK Negeri 1 Bu ya. Iya. Selamat datang Bu. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Pak Iman, guru agama SMK 1 Rejang Lebong. Ya, betul sekali. Alhamdulillah kabar sehat. Sehat Pak ya. Belum ditanya udah Alhamdulillah. langsung jawab. Udah siap ya. Iya. betul. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan program-program dari guru kita di podcast SMK 1 Rejang Lebong. Karena kebetulan ini guru agama dan sebentar lagi kita menjelang Ramadan nih. Ya, Mungkin ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan sama guru agama kita dengan program-program yang akan ada di bulan Ramadan. Jadi jangan lupa disimak podcast ini sampai selesai. Oke. nah kita tanya aktivitasnya dulu ya kali ya. Iya, kita kenalan dulu lah Ah, satu-satu. Ibu, aktivitasnya untuk saat ini seperti apa Bu? Soal aktivitas alhamdulillah sebagai guru pendidikan agama Islam. Kebetulan untuk semester ini saya mengajar di kelas 10. Oh, kelas 10 Iya, ya. kelas 10. Alhamdulillah semuanya berjalan seperti biasanya lancar. Kemudian memang dalam proses pembelajaran banyak sekali yang kita temui nano-nanonya ya. Nano-nano, Ada ya. enaknya ya, seninya banyak sekali. Namun di segi seni, dengan banyaknya seni, di situ juga kita sambil belajar, mendapat ilmu juga dari anak-anak. Sambil belajar juga kita Iya, Bu ya. belajar dengan anak-anak, mungkin di situ kita dapat seperti ini, kehendak atau maunya anak seperti ini. Ibu sudah berapa lama Bu mengajar di sini kalau boleh tahu? Alhamdulillah sudah diberi kesempatan lebih kurang hampir 20 tahun. Wah, Masya Allah udah 20 lama tahun. ya. Ya. Pasti banyak banget pengalamannya di sini Bu ya. Alhamdulillah. Nah, waktu saya sekolah juga saya belajar dengan Ibu Sakut. Oh, ternyata Pak Peri itu muridnya. Muridnya Iya. Ibu Sakut juga. Ini udah jadi partner sama guru ya. partner sesama Udah guru. tua ya. Enggak, Bu. Bagaimana Pak Peri yang melihat langsung? Tetap waktu sekolah dulu bentuknya kayak gini. Iya. Awet muda Bu. Awet muda. Biasanya guru itu emang awet muda, Bu. Awet muda ya, Iya. insya Allah. Contohnya Ibu langsung kan. Ya, alhamdulillah. Oke. Kemudian Pak Iman, saya dengar-dengar juga sudah banyak ngajar juga sekarang Pak ya. Ya, alhamdulillah di SMK Negeri 1 Rejang Lebong diberi amanah untuk mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah hampir mengajar itu masuk ke tahun ke-7, jadi sudah 7 tahun. Dan memang pengalaman mengajar itu saya sudah mengajar dari tahun 2012. Dan sekarang juga ada tempat untuk mengajar mahasiswa, tepatnya di Universitas Patpetulai dan mengajar di Poltekkes Kemenkes Bengkulu itu di mata kuliah pendidikan agama. Jadi selain mengajar di sekolah juga di perguruan tinggi juga Pak ya. Alhamdulillah seperti itu, masih diberi amanah. Selagi masih muda ya, Pak. Ya, betul sekali. Iya, masih terbilang muda, Pak. Alhamdulillah. Berarti di sana juga mengajar pendidikan agama Pendidikan Islam. agama Pak. Islam. Kalau boleh tahu bedanya mengajar sekolah dengan perguruan tinggi itu? Bedanya kalau kita di sekolah itu yang membedakan yang pertama adalah kurikulum. Jadi kalau kurikulum di sekolah itu basicnya untuk pendidik sekolah ya, siswa. Jadi kalau di kampus itu dia sudah jadi mahasiswa. Jadi metode pembelajaran itu tidak sama. Jadi lebih prioritas kepada para mahasiswa itu. Jadi setiap hari itu harus diberikan sebuah inovasi pembelajaran. Jadi kami itu kalau kita di sekolah itu ada capaian ya, CP, kemudian modul belajar. Jadi kalau di sana itu ada RPS, kemudian silabus dan SAP. Jadi setiap pertemuan itu tidak selalu diskusi dan tidak menyampaikan, tapi lebih banyak ke mahasiswa yang memberikan sebuah orientasi. Dan itu coba juga kami terapkan, ya, terutama guru agama. Salah satunya adalah dalam setiap proses pembelajaran yang kami laksanakan. Jadi ada kolaborasi di sana dari pengalaman yang sudah saya dapatkan seperti itu. Ini ada sponsor masuk Kak, boleh masuk dulu ya, silakan. Kan tim Oke, medsosnya. Bahwa kami dapat kopi Ya, ini ada sponsor kita Pak. Terima kasih.
Terima kasih Terima Denis. kasih Denis. Oke, Boleh lanjut. kalau nanti sudah dingin boleh diminum. Oke, siap, Masih siap, panas Pak. kayaknya ini. Terima kasih. Nah, itu tadi Pak ya pengalaman mengajar di sekolah juga udah lama, Bapak 7 tahun, Ibu 20 tahun. Kira-kira selama ini ada nggak kira-kira yang paling berkesan gitu, Bu? Atau dari hal-hal baik atau hal-hal yang kurang baik dari siswa itu yang bisa diceritakan gitu? Selama mengajar di sekolah ini kan Pak Bu. Gitu ya. Yang baik aja lah mungkin ya. Kalau Yang baik buruk ya? kita perbaiki mungkin ya. Pesan ya. Ah, ah. Ya, kalau bagi saya ya Pak Iman ya, kalau bagi saya melihat anak-anak itu ya semuanya berkesan semua ya, tapi ada juga yang lebih ya, lebih memberi kesan. Nah, yang pertama itu ternyata di sekolah kita ini banyak anak-anak kita, bahkan ada juga yang hafal Al-Quran itu ada yang setengah dari juz 30 itu ada ya. Ternyata disuruh sholat, ternyata anak itu ada yang membaca surat-surat panjang, ya ayat-ayat panjang. Itu kalau menurut saya ukuran kita di sekolah ini itu udah luar biasa. Oke. Karena kebalikannya kan itu juga banyak. Iya. Tapi di sisi lain ya, itu ada ternyata anak kita yang bisa dalam melaksanakan praktek sholat, membaca ayat-ayat yang panjang ya, kemudian suaranya merdu, kemudian yang putrinya juga ternyata banyak juga suaranya yang tersembunyi ya, ya membaca sholawatnya bagus, itu berkesan sekali ya, walaupun dia kayaknya tomboy ya, tapi pas giliran yang model itu yang ke agamis ya, Dia bagus dia ya. menonjol bagus Iya, itu Bu ya. bagus. Ternyata anak kita memang ada apa ya, hal-hal yang tersembunyi kalau memang kita benar-benar menggali pada diri siswa kita ya, udara cantik ya kan, ternyata suaranya bagus ya, suruh sholawatan bagus, kemudian baca Al-Quran bagus, kemudian ada juga anak-anak kita yang mungkin dari awalnya ya, basicnya dari ITA atau IT ya, ternyata pas masuk sini bagus, luar biasa. Jadi kalau menurut saya dari segi pendidikan agama Islam itu udah luar biasa, udah Paling bagus. berkesan ya jadi Bu. Iya, sangat terkesan sekali melihat anak-anak Islam yang hafal, bisa membaca yang sifatnya keagamaan itu. Jadi di balik image siswa SMK yang nakal juga susah diatur, ternyata ada juga siswa yang hafal juz 30 misalnya, kemudian sholatnya bagus, lancar bacaannya gitu ya. Mungkin karena langkahnya Pak, jadi membuat kita terkesan gitu. Dengan itu. Di usia muda udah punya bakat seperti itu kan, itu jarang sekali sekarang kita temukan. Tapi banyak sebenarnya, mungkin kita aja belum mencoba mencari tahu ya Bu. Benar. Ya? Kalau dari Pak Iman gimana Pak? Selama mengajar di sini kira-kira? Baik, yang pertama dari segi siswa, jadi selama 7 tahun itu memang betul yang dikatakan oleh Ibu Saku tadi, bahwa ada anak-anak, salah satu anak kita itu di kelas yang bacaan Qurannya sudah bagus. Memang mereka sudah ada basic, tapi toh seluruh siswa itu sebenarnya mempunyai kemampuan dan mereka mempunyai daya tarik, jadi bisa memotivasi teman-temannya. Yang kedua, pada tahun-tahun sebelumnya kami pernah mengikuti kegiatan keagamaan. Jadi jangan sampai sekolah-sekolah umum itu atau sekolah IT berpandangan bahwa kita di SMK ini religiusnya termasuk dalam kategori yang minim, itu harus kita tepis. Yang pertama, kami pada saat kegiatan itu kami mendominasi di sana, dan kegiatan itu dilakukan di Man Rejang Lebong. Nah, saya rasa ketika orang berpandangan bahwa SMK ini dengan asik bahasanya mereka hanya tawuran saja, kemudian melawan guru, saya rasa itu harus digarisbawahi bahwa itu tidak terjadi di sini. Dan pembenahan yang kami lakukan dari instruksi atau kontribusi yang kami berikan dari kebijakan Bapak Kepala Sekolah, bahwa memang di awal itu sebelum mengajar, yang pertama kita mempersilakan anak bahasanya memberikan kepada anak itu bacaan Quran terlebih dahulu. Nah, kemudian ada kegiatan sholat zuhur secara berjamaah. Dan memang
SMK ini terkenal sekali dengan tawuran. Nah, kita ingin menutup bukan kesalahan ya, menutup image atau ketika orang sudah memandang bahwa SMK ini dan lain sebagainya, padahal mereka ini bisa lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian pengalaman yang saya paling berkesan adalah kita banyak sekali aset-aset di sini yang bisa baca Quran, MTQ, kemudian kemarin kita melaksanakan ada yang bisa ceramah, kemudian mereka juga bisa menjadi imam. Toh memang butuh di sekolah ini butuh promotor. Jadi promotor inilah yang menggerakkan. Sebenarnya bakat itu ada ketika ada yang ingin menggerakkan. Jadi mereka harus ada motivasi di dalam dirinya. Dan kebetulan alhamdulillah kita dapat kebijakan ya dari Bapak Gubernur juga, kemudian turun ke Bapak Kepala Sekolah untuk menggemakan Al-Qur'an. Jadi Oh iya benar. kemarin Kemarin beberapa waktu yang ya, lalu Pak ya. betul sekali. Jadi bahasanya berantas untuk buta baca tulis Al-Qur'an seperti itu. Tidak hanya di kalangan siswanya tapi di Ya, guru juga. pendidiknya Kemarin juga, kebetulan kami guru agama, terutama saya, Ibu Sakut dan Ibu Rahman dan lain sebagainya, itu diberikan untuk tugas untuk bukan mengetes bahasanya ya, kita melihat sebatas mana bacaan Quran dari para guru, dan alhamdulillah hampir dari 80% itu sudah bisa semua. Memang yang harus diperhatikan kembali adalah tahsinnya, kemudian panjang hurufnya, makharajul huruf dan lain sebagainya. Dan siswa itu tetap berjalan. Dan kemarin dari beberapa data yang kami dapat bahwa di kelas itu hampir setengah sudah bisa baca Quran. Dan itu dalam 3 kategori. Yang pertama itu lancar, yang kedua tidak lancar, yang ketiga itu iqra. Nah, jadi program inilah yang akan kita gemakan nanti supaya SMK ini bukan berlabel yang tidak baik dipandang oleh masyarakat, tapi ketika mereka sudah punya unggulan, apalagi kalau sekolah kita sudah memiliki pusat keunggulan nanti ya, kemudian bedanya dengan sekolah lain, kita sudah ada praktek. Kalau sekolah lain tidak ada. Nah, nilai plusnya kita tambah lagi adalah kereligiusan nih, seperti itu. Nah, untuk membaca Al-Quran tadi, apakah itu dilakukan oleh guru agama setiap mengajar pelajaran agama atau diterapkan di pelajaran P5 atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya terkait masalah itu bahwa kita kembali kepada kurikulum Merdeka itu sendiri yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa terkait juga pendidikan agama Islam sebelum belajar maka jangan memulai terlebih dahulu, tapi diawali dengan membaca Quran, seperti itu. Jadi ketika sudah ada baca Quran, maka ini yang membuat anak-anak itu bahwa termotivasi untuk belajar Quran. Jadi ketika kita panggil yang tidak bisa baca Quran, mereka termotivasi, saya harus bisa baca Quran supaya mengikuti teman-teman yang bisa baca Quran, seperti itu. Harapannya nanti menyeluruh merata bisa membaca gitu, Pak. Betul sekali. Dan ya mungkin harapan kita juga siswa itu menjadi terbiasa sampai di kehidupan sehari-hari pun diterapkan gitu, Bu, ya. Jadi biasa ya. Tapi dalam proses pembelajaran itu sekarang ini tangannya sebelum belajar ya kami ini 30 menit. 30 menit 30 sebelum menit, Bu, ya. mulai pembelajaran ya baca Al-Quran dulu. Bagi yang Iqra kita ajari pakai Iqra, yang pakai Al-Quran kita pakai Al-Quran. Baru kita mulai dengan pembelajaran. Nah, menindaklanjuti program gubernur nih Pak Peri, kan ada berantas buta huruf Quran ya, baca tulis huruf Quran. Nah, kira-kira dari guru agama di SMK kita ini punya program seperti apa untuk menindaklanjutkan program dari Pak Gubernur kemarin? Ada nggak program Boleh khusus? sambil diminum dulu, Pak, Bu. Terima kasih. Jadi menindaklanjuti dari program gubernur ya. Kita dari sekolah sudah, khususnya dari guru PAI sudah ngobrol ya langsung dengan kepala sekolah kita bahwa kita akan menindaklanjuti bagi anak-anak yang memang belum bisa baca Al-Quran. Karena kita ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, jadi kita ada P5 di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu juga anak-anak yang belum bisa tulis baca Al-Quran itu akan dipisahkan dengan siswa yang P5 ya, dengan anak-anak yang akan belajar khusus tulis baca Al-Quran. Itu akan dipisahkan lokalnya. Jadi mereka di jam P5 tapi dia pembelajarannya bukan P5 tapi dia pembelajarannya yaitu tulis baca Al-Quran. Itu juga akan ditangani oleh guru agama juga ya, tapi mereka yang tidak mengajar di
P5. Oke. Jadi itu insya Allah minggu-minggu ke depannya itu akan berjalan. Jadi bisa membaca Al-Quran itu salah satu fokus kita Bu ya, Iya. kepada siswa kita Iya. ini. Kita berusaha supaya anak itu jangan sampai buta huruf masalah benar. Al-Quran. Dan itu dunia akhirat Bu Pit ya. Dunia akhirat, Kita tidak hanya mengajarkan ya kalau Ilmu dunia, dunia tapi ya kita penting akhiratnya juga. Nah, tadi di awal podcast kita Ibu Fit sudah menyampaikan kegiatan selama bulan Ramadan nih, Pak, Bu. Kira-kira tahun ini ada program apa nih di selama bulan Ramadan itu? Baik, untuk yang pertama bahwa dari jadi tanggal 27 Maret sampai 17 April itu bahwa kita ada pesantren kilat, bahasanya seperti itu kalau di sekolah. Nah, program awal untuk di bulan Ramadan ini bahwa salah satunya lebih menggaungkan lagi tadi baca Quran. Kegiatan yang pertama selama proses pembelajaran itu di awal seluruh guru itu membaca Quran 1 sampai 15 menit. Nah, itu minimal sebelum mulai atau bertadarus bersama atau satu-satu, silakan saya tergantung metode yang dipakai nantinya. Itu yang memberikan tanda bahwa kita menyambut bulan Ramadan dengan Quran seperti itu. Kemudian program yang kedua salah satunya adalah kegiatan adanya setiap Jumat atau sebulan sekali nanti bahwa ada siraman rohani, dan ini berlaku untuk para siswa dan guru. Jadi selama bulan Ramadan nanti juga ada, setelah itu yang ketiga adalah sedekah. Nah, kita akan menggaungkan sedekah karena sedekah ini tujuannya nanti, dan uang ini nanti akan kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan ini tidak bersifat pungli. Maksudnya adalah ini bentuk dari bagaimana seorang siswa kita mengajak mereka bagaimana cara bersedekah seperti itu. Jadi fastabiqul khairatnya sampai berlomba-lombalah dalam kebaikan seperti itu. Kemudian yang program yang terakhir itu adalah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah baik itu di zuhur, kemudian ada di hari Jumat, dan juga nanti bisa dimasukkan dan duha dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari program ini bahwa kebetulan dia di bulan Ramadan, dan disinilah kita mengaitkannya dan agar anak-anak ini lebih semangat. Ya. Nah, dalam menjalankan bulan suci Ramadan nantinya, dan harapan kita dengan program ini yang lebih awal nanti akan dicanangkan ini bahwa berpengaruh bagi anak-anak itu sendiri, terutama dari adab dan akhlak mereka. Jadi salah satu ada bulan. Jadi memang dalam Islam itu 1 bulan yang Allah siapkan untuk memperbaiki bagaimana kehidupan kita yang selama ini. Harapan kita anak-anak yang sholatnya sering tinggal, ketika melaksanakan ini mereka terpanggil untuk rajin melaksanakan sholat waktu. Memang pesan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa tujuan dari program ini adalah agar anak-anak ini akhlaknya. Jadi setelah dilihat bahwa akhlaknya seperti ini, mudah-mudahan 1 bulan ini sebagai ada wadah untuk agar anak-anak ini bisa, sebenarnya tidak bisa berubah 100%, tapi minimal mereka terpanggil ya. Hari Jumat kita memakai pakaian muslim. Jadi beberapa program itu nantinya kita akan evaluasi lagi nanti apa yang harus kita koreksi, kemudian apa yang sudah kita dapatkan, peningkatan seperti apa, prospek ke depan harus dari program-program yang setelah kita laksanakan, dan insya Allah itu akan berjalan. Tepatnya dari penyampaian dari Waka Kurikulum menyampaikan bahwa itu startnya mulai dari tanggal 27 Maret, dan insya Allah kita akan bulan puasa kalau tidak ada halangan itu tanggal 23 Maret, tapi tetap masih menunggu sidang ispatnya. Seperti itu Pak Ferry. Jadi ini kegiatan dilakukan selama bulan Ramadan ya. Sekaligus ya menyemarakkan Ramadan juga di kalangan siswa kita Pak ya. Mungkin boleh diminum dulu Pak, Bu. Oke, Udah makasih. lumayan dingin itu. Gorengannya boleh dicicipi Pak. Cicip Pak, Bu. Ini sponsor kita hari ini. Alhamdulillah ada cabai rawitnya ya. Ada cabai rawitnya. Cabai rawitnya ada goreng-goreng. Boleh Pak dinikmati Pak. Ya sambilnya nggak apa-apa. Oke, Pak Ferry, kita mau nanyain apa lagi nih? Mungkin dari Ibu, Ada nambahin program yang lain program Pak, Bu? selama bulan, atau mungkin ini ya, Ada ide baru? pesantren Ramadan ini kan sudah ada setiap tahun Mbak ya. Iya. Mungkin dari tahun-tahun lalu kendalanya itu seperti apa ketika di pelaksanaannya itu? Yang pernah ini ya, kalau kita kembali lagi ke tahun yang sudah, ya
secara pribadi ya, Iya. secara pribadi, baik itu dari kita secara pribadi maupun dari anak-anak ya. Pada dasarnya anak-anak itu senang dengan kegiatan apa namanya Kerohanian. kerohanian ini, ya. Karena kita di situ kan tidak terlalu melulu serius ya. Oh, Karena seperti di situ belajar di kita, kelas, ya, tidak seperti jadi itu ya. kita ada metode kita ya supaya anak itu tertarik, karena waktu kita kan agak panjang ya. Jadi kita harus memanfaatkan bagaimana anak itu senang. Di samping senang dia dapat walaupun sedikit. Kemudian anak-anak itu juga sepertinya perlu diberi motivasi. Ya, seperti pada tahun yang lalu itu digadang-gadangkan akan memberikan sertifikat. Nah, kalau menurut saya itu perlu atau penting juga itu diberikan sebagai daya tarik ya, Iya. supaya anak-anak itu tertarik, minatnya tambah ya, karena tahun yang lalu itu dijanjikan akan memberikan sertifikat bagi yang mengikuti pesantren kilat kilat. itu. Nah, ternyata itu belum Belum terrealisasi. belum Ya, Iya, oke. belum. Mungkin Jadi sampai akhir-akhir tahun ini kemarin anak itu sempat bertanya. Jadi dari guru, dari pihak sekolah, rasanya itu sangat perlu juga diperhatikan Sebagai evaluasi. supaya anak-anak itu lebih termotivasi lagi ke depan. Ya. Berarti untuk tahun ini mungkin bisa kita adakan nanti. mungkin sudah disiapkan dari sekarang Ya, juga dari sekarang. gitu ya. Dari sebelumnya ya. Ah. Karena anak itu kan karena janji mungkin ya, Iya. dia tagih. Iya, benar. Jadi perlu juga kita sebagai penari. Oke. Mungkin itu Bu ya kesannya selama yang beberapa tahun lalu. Pernah kita lakukan, laksanakan. Kira-kira pesantren kilat itu kegiatannya di dalam pesantren kilat itu apa aja? Misalnya kan selain mengaji ataukah ada program duha bersama kah, atau ya pokoknya yang menarik siswa. Kalau misalnya sholat sama ngaji itu kan pasti kan. Nah, kalau yang ada program lain nggak, atau ada lomba kan gitu? Kalau kegiatannya full di musola Pak ya, Bu? Iya. Untuk kegiatan pesantren kilat memang terprogram yang pertama adalah untuk di seluruh mata pelajaran itu awal pagi baca Quran. Tapi untuk ketika yang kegiatan di luar kelas itu memang fokusnya di masjid kita. Di masjid kita. Yang pertama tadi misalkan kegiatan sholat duha berjamaah, ataupun bisa kita nanti di lapangan, kemudian zikir bersama, ya. Kemudian doa bersama. Kemudian yang kedua bisa juga betul kata Ibu Fitri tadi, sebagai solusi pertama adalah memberikan perlombaan. Jadi kita akan memberikan coba buat nanti kita akan coba karena sebagai daya semangat mereka pada saat melaksanakan itu. Bisa juga nanti lomba surat pendek atau lomba azan boleh. Kemudian bagaimana dengan materi kita tentang sholat jenazah, boleh masukkan tentang perlombaan sholat jenazah bagaimana dan lain sebagainya. Intinya program ini menunjang untuk kegiatan dari pesantren kilat atau selama bulan suci Ramadan. Nah, tujuannya bahwa bukan hanya di bulan Ramadan saja, dan ini akan berefek kepada bulan-bulan yang lainnya. Jadi khusus bulan ini menyiapkan para siswa ini supaya pada saat sesudah bulan-bulan ini nanti bahwa mereka ada bahasanya adalah output yang dihasilkan dari program ini, mereka berkualitas meskipun tidak hampir 100%, 6-70% kita kira sudah cukup, dan itu bisa menjadi sebuah contoh. Nanti akan kita ambil sampel-sampelnya beberapa ini, dan ini yang akan kita tonjolkan nanti bisa ditampilkan di hari Jumat. Kemudian mereka seperti kata Ibu Saku tadi bahwa ada anak-anak yang tersembunyi selama ini, mereka bisa nasyid, kemudian bisa sholawatan, dan ini terus menggema. Insya Allah program ini akan terus berjalan meskipun tidak semuanya yang kita laksanakan nanti, tapi ada beberapa dari poin itu yang bisa mewakili dari program-program selama 1 bulan itu. Seperti itu Pak Ferry. Kendalanya memang yang pertama adalah dari bagaimana guru-guru, bukan guru agama saja sebenarnya di sekolah ini, kita selaku guru itu bisa memotivasi anak-anak. Jadi kalau guru agama saja yang berperan, saya rasa tidak tercover 1000 lebih itu. Tapi bagaimana kerjasama solid kita sebagai seorang guru dan siswa bekerja sama untuk menggaungkan gema Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Terutama juga wali kelas juga Pak ya? Wali kelas juga. Dan kendalanya yang memang selama ini yang kita dapatkan adalah anak-anak itu memang harus benar-benar didorong betul di awal-awal.
karena memang harus dikawal. Tapi kalau ada pembiaran, mereka tidak akan berkumpul, mereka tidak akan melaksanakan sholat tapi memang harus ada bukan keras bahasanya, tapi harus lebih ke arah disiplin waktunya. Nanti akan kita buatkan absennya, kemudian itu masuk dalam nilai plus untuk keagamaannya, dan itu dievaluasi nanti. Jadi kegiatan ini bukan hanya kegiatan saja, tapi ada evaluasi yang akan kita dapatkan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya, seperti itu. Jadi program ini bukan hanya 1 bulan, tapi secara berkontinu nanti, seperti itu. Berarti ini juga tanggung jawab semua guru lah, tidak Semua langsung kita jangan kerjasama hanya guru agama saja ya. Oke, gimana? Seru ya? Nah, kebetulan kita mau Ramadan nih kan Pak, Bu. Ada nggak tips dari Bapak Ibu persiapan kita Ramadan tuh bagaimana sih, apa yang perlu kita siapkan? Termasuk untuk siswa-siswa nih kan sambil sekolah kan biasanya kalau sudah sahur banyak yang tidur lagi, kemudian kebablasan kesiangan jadinya. Ada nggak tips trik sama murid-murid ini biar mereka nggak di sekolah di tengah-tengah puasa, Bu, gitu ya? Ada nggak Pak, Bu? Saya dulu. Silakan, Bu. Baik. Kalau untuk trik ya supaya siswa kita jangan sampai ke sekolahnya kesiangan, ngantuk, ya memang itu sudah menjadi dilema kita selama ini ya. Ya sampai sekolah ngantuk, mungkin kebanyakan tadarusan mungkin ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak terlambat? Husnuzon ya, berbaik sangka sekali. Iya. Jadi alangkah baiknya setiap kita, khususnya siswa kita, ya awali pagi kita dengan sholat, ya sholat subuh. Nah, ketika kita sholat subuh, kemudian kita lakukan lagi aktivitas kita selanjutnya, bisa jadi kita baca Iqra, ya kan, atau kita baca Al-Quran atau yang bermanfaat lainnya. Sehingga kita sudah sampai waktu kita sekolah, kita udah siap ke sekolah, jadi kita tidak bawaannya tidur. Kalau kita bawa tidur lagi, mungkin bisa jadi kita kesiangan. Sebabnya apa? Karena kebanyakan tadarus tadi, ya. Supaya kita tidak kesiangan, itu tadi, ya awali dengan sholat subuh, ya. Insya Allah dengan sholat subuh kita baca Al-Quran atau belajar Iqra, insya Allah kita tidak akan terlambat, ya. Kemudian di jam belajar kita kadang sering ngantuk ya, belum waktunya tidur kita sudah tidur. Padahal di rumah kita tinggal nyantap aja lagi, ya kan? Ternyata anak-anak ngantuk ya. Jadi kita aturlah pola kita ya, bagaimana cara kita mengatur waktu kita yang penuh barokah itu ya sebaik mungkin ya. Daripada kita ngantuk di sekolah ya kita carilah, apalagi sekarang sudah dunia elektro ya, kita carilah lagu-lagu misalnya kan sholawatan atau lagu-lagu yang sifatnya Islami, itu bisa jadi kita akan mengalihkan ngantuk kita tadi ya. Jadi carilah metode kita masing-masing, karena setiap kita berbeda ya, cara kita berbeda, tapi ada caranya supaya kita tidak ngantuk. Mengalihkan sekaligus juga berpahala, Bu ya. Iya, kita mendengarkan, ya sama saja kan. Iya. Mungkin itu aja. Dari Pak Iman mungkin. Kalau dari tipsnya, Pak. Iya, persiapan. Untuk siswa ya. Iya, untuk siswa. Sama-sama Pak, kita mengalami semua. Kita juga belajar, Bu ya. Iya, benar. Kalau untuk siswa, memang betul yang dikatakan oleh Ibu Sako tadi, bahwa kita awali dengan subuh itu sholat subuh berjamaah dan jangan tidur lagi. Dan memang waktu setelah subuh itu adalah waktu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW untuk tidur. Jadi memang kita disuruh untuk beraktivitas. Nah, kendala kita anak-anak yang sering terlambat itu ya, mereka biasanya atau mereka begadang tadi, bisa jadi positif thinkingnya mereka tadarus ya. Jadi bangunnya itu kebanyakan yang tidak sholat subuh itu kan kami sebagai guru agama pasti bertanya, gimana subuhnya nak? Sholat tidak Pak, mungkin dia kesiangan. Itu yang menyebabkan faktor kesiangan. Mungkin nanti dari guru agama juga menyampaikan ada laporan untuk sholat subuh. Saya rasa itu menjadi sebuah solusi kebetulan kita gaungkan di bulan Ramadan ini, bahwa untuk laporan mereka untuk sholat subuh, itu menjadi nilai plus. Sebenarnya hal seperti itu kita lakukan demi mereka, jadi demi mereka, bukan untuk riak sebenarnya mereka menampakkan kepada kawan-kawan dan sebagainya. Dan untuk mengatasi bahwa ketika di kelas itu terjadi, apalagi seperti saya di jam-jam terakhir agama itu,
rawan anak bolos, anak ngantuk. Hampir 50% tuh hampir pasti mengantuk. Nah, Pasti, tinggal bagaimana guru ini memaksimalkan. Kan kita sudah ada modul belajar. Itu kan diberikan kesempatan untuk merancang bagaimana proses pembelajaran itu begitu menariknya. Saya rasa bukan hanya belajar di kelas saja, bisa diajak ke lapangan, ya kan? Kemudian dikasih persepsi terlebih dahulu, kegiatan apa di masjid. Kayak anak-anak hari ini kita misalnya bersih-bersih masjid, saya rasa sah-sah saja. Setelah 5 menit kita bersih-bersih, anak-anak itu belajar di masjid, mungkin mereka perlu hal baru proses bukan hanya di kelas saja. Kemudian perlu metode dan penyampaian, dan memang harus ada pendekatan emosional kepada seorang anak. Jadi psikis seorang anak itu guru mampu melihat bagaimana misalnya ada yang ngantuk satu, itu menjadi pancingan. Jadi kalau ada satu yang ngantuk, yang lain pasti ngantuk semua. Mereka sering nyeletuk tuh, Pak balik Pak, kayak gitu kan. Boleh lama-lama kami ini lapar, padahal kita semuanya lapar. Tergantung kepada kita seorang guru tadi menyampaikan bagaimana supaya mereka semangat. Dan untuk kita semua, terutama bagi kaum muslimin, ya, bahwa bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk di mana satu bulan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi supaya kita memperbaiki diri. Jadi biasanya pahalanya 1, Allah kalikan 10, seperti itu. Dan bagaimana? Memang dalam bahwasannya dalam Islam itu tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi bukan tidur yang tidur sampai sore itu sampai buka baru bangun. Itu bukan tidur yang disampaikan dalam Islam itu seperti itu, bukan. Tapi bagaimana dalam setiap waktu itu bermakna pahala bagi kita semua, seperti itu. Dan bau bahasanya dari aura yang keluar dari mulut orang Islam yang berpuasa itu seperti bau minyak misik ya, minyak kasturi ya. Nah, seperti itu. Jadi saking kemuliaannya orang yang berpuasa. Dan anak-anak juga kita tekankan bahwa berpuasa itu memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini memang yang pertama kita harus menyiapkan fisik. Jadi sudah diajarkan oleh Nabi SAW sebelumnya, itu puasa Senin Kamis. Untuk apa? Untuk menyiapkan itu. Melatih, jadi, Pak, ya? Nah, melatihnya. Ada juga puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Nabi Daud, itu supaya kita terbiasa. Nanti ketika di hari pertama kita sudah terbiasa karena sudah melakukan di puasa sunnah sebelumnya. Dan yang terakhir bahwa untuk kita semua dalam bulan suci Ramadan ini kita harus manfaatkan semaksimal mungkin, terutama hilangkan yang gibah-gibah tadi gitu kan. Jadi Gibah, kalau ya. bukan hanya ibu-ibu yang gibah ya, bapak-bapak itu gibah juga. Gitu kan, berbicara tentang aib orang lain. Karena bisa mengurangi itu Pak. iya betul, pahalanya berkurang. Jadi jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu kan bahasanya, kalau sudah mendapatkan lapar dan haus saja, maka tidak ada pahala lain. Mungkin maksud daripada tidur tadi untuk menghindari gibah tadi, Pak, ya. Daripada Jadi kalau gibah dipancing, lebih diam baik saja. tidur. Nah, itulah bagusnya bulan suci Ramadan itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, saya ini berpuasa. ingat Berarti puasa, jangan Pak. sampai pahalanya akan berkurang. Nah, ini jangan ditabas saja kan. Jadi pada saat puasa laida, lebaran la raso jadi alim ulama nih. Nah, itu yang kita sangat sayangkan sekali ya. Jadi mereka harus memperbaiki. Jadi kita umat Islam bahwa harus memperbaiki diri, mempersiapkan. Alhamdulillah, memang doa kita di setiap akhir Ramadan itu memang kita disunahkan ya. Sunahkan itu berdoa, ya Allah pertemukan kami kembali di bulan suci Ramadan selanjutnya. Dan alhamdulillah, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Meskipun kita tidak tahu ajal kita kapan. Siapa tahu Pak Peri duluan, saya belakangan ya. Saya belakangan Pak Peri duluan. Itu sama aja berarti ya, Pak. Tidak, itu hanya sekedar ini. Iya. Ya. Benar-benar. Jadi intinya maksimalkan Ramadan kita Iya, ya. Belum tentu kita betul ketemu sekali. tahun depan lagi, kita belum tahu. Jadi maksimalkan, dilatih dari sekarang ya Pak, pola hidup kita, bangunnya subuh. Bisa dilakukan trik-trik ya, trik yang menghindari ketiduran tadi, tapi juga berpahala. Misalnya mendengarkan sholawat, membaca Iya. Al-Quran dan sebagainya. Karena kalau kita mikir itu sahur itu kan biasanya batasnya 4:30-an, Pak ya. Iya, Sholat sebelum subuh ha. jam 5. Kemudian kalau tidur setelah subuh itu kan waktunya hanya nggak sampai 2 jam, sampai jam Nggak 7. Kita sekolah jam 7. Pasti itu kesiangan itu ya. Kesiangan. Kalau tidur. Makanya maksimalkan 2 jam dari sudah subuh tadi ini untuk aktivitas supaya tidak tidur lagi, Bu ya. Tidurnya mungkin diganti setelah pulang sekolah, Bu ya. Boleh Itu lebih berpahala mungkin, Pak ya. Karena Tapi kita jangan sampai sedang buka, capek. Pak. Jangan sampai Jangan buka. buka lah.
meleset. Meleset. Iya. Mungkin pulang sekolah jam 2 atau Sejam, jam 2 1, jam ya. tidur 2 jam, kemudian bantu orang tua untuk nyiapkan takjil dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi trik juga untuk siswa kita ya Bu ya. Udah kerasa nuansa Ramadannya. Udah kerasa Bu ya. Berapa ya. sebulan lagi Pak ya? Sebulan lagi ya. Ya, insya Allah tanggal 23 Maret kalau tidak ada halangan. 23 Maret. Sekitar sebulan lagi. Mudah-mudahan kita ditemukan ya. Amin. Amin ya Allah. Ditemukan di Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertemukan di dunia. Mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan. Nanti selama Ramadan kita bisa tetap beribadah semaksimal mungkin, tapi juga tetap bisa beraktivitas sesuai dengan tugas kita masing-masing. Oke, penutup. Itu Pak ya, podcast kita hari ini luar biasa. Tips, trik, kemudian juga pengalaman yang disampaikan oleh Pak Iman dan Bu Sakut selama menjadi guru di sini dan menghadapi berbagai macam karakter siswa karakter siswa dan juga persiapan selama Ramadan ini Bu ya. Untuk program sekolah kan sudah ada. Mudah-mudahan yang nonton ini juga bisa mengambil hikmah, kemudian juga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Pak Iman, Ibu Sakut sudah berbagi di podcast SMK. Mudah-mudahan sehat selalu dan lancar dalam melaksanakan kegiatannya. Amin. Oke, Sobat SMK, kita akhiri podcast hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Untuk mendukung channel YouTube sekolah kita. Bagi yang mau sponsor juga boleh, sponsor. kami terima terus. Mungkin nanti kita akan ada kerjasama mungkin Bu, boleh Bu ya? Untuk program Ramadan Bu. Podcast dengan guru agama mungkin atau apa kultum gitu. Kultum menjelang buka seperti yang di acara-acara TV gitu Bu. Kita boleh. Insya Allah Ibu Sakut siap. Oh, Pak Iman nggak siap? Siap. Tidak siap. Tidak siap. Mungkin dari Ibu nanti kalau ada ide Bu untuk podcast kita mengisi Instagram gitu ya. Dari kelas-kelas nanti siswa juga boleh. Oh iya boleh. Kita gaungkan saja siswa yang memberikan kultum ya. Ya kultum. Jadi perwakilan ini kelas mana. Setiap hari Bu kita mungkin nanti ya. Boleh ya. Jadi kita tambahkan saja. Oke. Nanti kan di bulan Ramadan nanti ya. Semoga terrealisasi. Amin. Amin. Oke, kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.